Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa syukurillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sama-sama dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur berjumpa kembali di dalam pengajian tasawuf malam Jumatan penuh kemuliaan mubarakah ini. Poin yang kita akan bahas pada malam ini, saya akan mengawali sebagai prolog pendahuluan untuk sebuah materi yang insya Allah mungkin mulai minggu depan kita akan mencoba melakukan pendekatan lebih mendalam lagi, yaitu peninjauan makna-makna batin daripada amalan syariah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Kita akan membahas ulang kembali apa yang dimaksud dengan taharah, pembersihan, tetapi kali ini nanti bukan pembahasannya secara fikih. Jadi mohon maaf nanti mungkin yang baru ya, kita tidak akan membahas tentang aspek-aspek fikih daripada taharah itu, tetapi nanti mungkin lebih mendalam lagi kita kepada persoalan-persoalan pembersihan rohani, sampai nanti juga aspek spiritual, salat dan lain-lainnya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan bertambah khusyuk dalam menjalani ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, sebagai prolog untuk itu, saya ingin memperkenalkan sebuah ayat Bapak Ibu sekalian, surah Al-Hajj ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Artinya, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi supaya mereka itu mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami hakikat, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar seruan kebenaran. Perhatikan ayat ini, sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta itu ialah hati yang ada di dalam dada. Kita nanti akan membahas, ternyata di dalam diri kita itu bersusun-susun Bapak Ibu sekalian. Ada yang disebut dengan panca indera lahiriah, yang kita sudah tahu bersama apa itu. Tapi ternyata juga ada yang disebut dengan panca indera batinia. Selama ini mungkin yang kita bersihkan adalah panca indera lahiriah kita. Atau bukan panca indera lahiriah, tetapi tempatnya panca indera lahiriah itu berwujud seperti yang kita bersihkan mata. Tempatnya indera penglihatan. Yang kita bersihkan dalam ilmu fikih itu mata ini dibersihkan kan Bapak Ibu. Nah, level berikutnya nanti yang kita bersihkan adalah penglihatan ini. Lain mata, lain penglihatan kan Bapak Ibu. Lain mata, lain penglihatan. Mata dan penglihatan itu masih sifatnya fisik. Yang kita akan bahas yang akan datang bukan lagi mata, bukan lagi penglihatan lahiriah, tetapi adalah penglihatan batiniah kita. Seperti yang disyaratkan dalam ayat ini, ya. Jadi yang buta itu adalah mata hatinya. Apa itu mata hati? Selama ini kita tidak pernah membersihkan mata hati. Yang dibersihkan adalah mata indrawi kita. Nah, untuk itu saya ingin memperkenalkan dulu substansi manusia, substansi diri manusia.
Ibu bapak sekalian, dalam waktu yang singkat ini, nanti pendalamannya kita akan bahas, bahwa ternyata diri kita itu berlapis-lapis Bapak Ibu. Ada unsur jasad, badan Bapak Ibu, badan ini itu mewakili alamul mulk, atau biasa disebut dengan alam syahada. Kemudian yang hancur itu sebetulnya adalah hanya satu dimensi kecil dari tubuh manusia itu sendiri yang disebut dengan jasad. Ada lagi unsur qalb, ya, soul. Kalau saya menyebutkan kalbon di sini tuh saya nggak tahu ya, kalbu, kemudian juga hati, kemudian juga jiwa, itu interchangeable dalam bahasa Indonesia. Mungkin kalau saya nanti menyebutkan kalbon itu adalah soul dan roh itu spirit, dan kemudian unsur lahud. Jadi alam-alam yang Allah ciptakan itu terbagi kepada komponen alam mulk atau alam syahada, ada alam malakut. Ini alam malakut ini alamnya para malaikat nih, alam gaib juga. Alam malakut ini ada barzah, alam barzah itu, ya. Ada lagi alam jin, alamnya para malaikat itu alam malakut. Di dalam diri kita itu juga ada itu alam itu. Ada alam roh, biasa disebutkan alam jabarut. Di dalam diri kita ada roh. Bahkan lebih penting dari itu juga ada alam lahud. Ini bukan alam sebetulnya, tetapi untuk menggampangkan penjelasannya kita sebut alam lahud. Ya, makanya tidak disebut alam di sini, unsur lahud, ya, bukan alam. Jadi lahud itu artinya seakar kata dengan ilahun. Ada unsur bahasa Indonesianya yang paling kasar itu, mohon maaf para pendengar yang tidak ikut dari awal. Lahud itu artinya sisi lain dari badan, dari tubuh manusia, dari nasut. Nasut itu biasa disebut raganya manusia itu, tapi aspek sisi batinnya manusia itu disebut dengan aspek lahud. Lahud itu sebetulnya tidak semua aspek batin itu disebut lahud. Hanya ada aspek yang paling dalam, yang paling substansial dalam diri manusia itulah yang disebut dengan lahud. Bahkan itu nanti juga bisa connect dengan apa yang pernah kita bahas, wahidiyah dan ahadiyah. Ya, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian badan kita yang seperti ini pantas disebut sebagai mikrokosmos. Apa yang dimaksud mikrokosmos itu? Apa namanya itu kalau kita taman mini, ya, miniatur, ya. Miniaturnya seluruh makhluk Allah itu adalah diri manusia itu sendiri. Kalau kita bicara tentang manusia, pasti kita bicara tentang alam syahada atau alam mulk. Kalau kita bicara tentang manusia, pasti kita juga ikut berbicara tentang malakut, karena ada alam malakut dalam diri kita, ada alam gaib di dalam diri kita. Seperti tadi ayat yang saya bacakan. Ada lagi alam jabarut. Nah, apapun yang kita bicarakan, makhluk Allah dengan berbagai macam tingkatannya, tersimpul semuanya unsurnya itu pada diri manusia. Nah, inilah rahasianya mengapa Allah setelah menciptakan Adam dan meniupkan rohnya ke dalamnya, diminta seluruh makhluk untuk sujud kepada diri manusia. Bukannya makhluk itu sujud kepada malaikat. Sebaliknya malaikat malah sujud kepada Adam. Iblis yang tidak tahu, ya, substansi ini, dia nggak mau sujud. Ada yang mengatakan tahu, cuman cemburu, kok kenapa Adam diciptakan, dia baru diciptakan, kok langsung tiba-tiba jadi khalifah. Kami ini adalah
sudah lama diciptakan, beribadah, tidak pernah berdosa, malah bukan dilantik sebagai khalifah oleh Allah. Jadi itu penyebabnya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ini semua rahasia. Jadi kalau kita salat Bapak Ibu, makanya itu kita katakan iyyaka na'budu, hanya Engkaulah yang kami sembah. Kenapa kami di situ? Berarti yang harus menyembah kepada Allah itu bukan hanya badan kita yang rukuk sujud itu. Yang harus rukuk sujud itu juga adalah kalbu kita, malakut kita. Yang harus rukuk sujud itu juga adalah alam jabarut, alam gaib yang paling gaib dalam diri kita. Nah, sujud kemana? Nah, ini dia. Termasuk yang kita nanti akan bahas akan datang, kita akan mulai membahas tahara Bapak Ibu. Alat-alat pembersih, apa alat pembersih Bu? Air kan? Air. Nah, nanti kita akan bicarakan air itu dari mana? Langit, ya kan? Ya. As-sama, apa itu langit? Apa itu air hujan? Selama ini kita artikan al-matar as-sama, ya langit menurunkan hujan. Nanti kita akan bahas bahwa ternyata air hujan itu adalah punya makna rahasia yang sangat dalam. Kalau tidak ada air, pembersihnya apa? Tanah. Ternyata tanah itu juga bukan tanah dalam pengertian kita seperti sekarang ini. Tuh tanah tuh kesannya jorok ya kan? Pakai sandal jorok. Nanti kita akan lihat bahwa ternyata air itu suci mensucikan, tanah juga itu bersih dan suci mensucikan. Tapi hujan yang mana dan tanah yang mana? Sampai dikatakan bumi itu masjid. Ya, nanti ada hadisnya saya akan ungkap semua nanti insya Allah. Dengan demikian, as-sa'id, seluruh benda yang tumbuh dari tanah itu juga ardon. Bapak Ibu, apa berasal dari tanah enggak? Dari tanah. Berarti kita juga bersih, suci. Tetapi nanti makna rahasia lebih dalam lagi. Nah, ini jangan kaget bahwa Bapak Ibu, masjid itu tempat sujud. Badan kita itu nanti Ibu Bapak, nanti kita akan jelaskan. Badan ini adalah masjidnya kalbu. Ibu itu masjid. Tempatnya siapa yang sujud di masjid itu? Tempat sujudnya kalbu. Kalbu itu juga masjid. Tempat sujudnya siapa? Roh. Berlapis-lapis masjid di sini. Dan seterusnya. Lalu yang dibersihkan itu apa? Tidak tempat ya kan? Tidak sah salat kalau tempat ini tidak bersih kan Bu? Tempat salat yang harus bersih apa? Tempat salat itu bukan hanya sajadah. Badan ini juga sajadahnya siapa? Makanya itu harus bersih. Nah, kita akan lebih dalam lagi, Bu, Bapak. Kalau ini nanti sudah bersih semuanya, Bapak Ibu, ayat ini nanti akan berfungsi di dalam diri kita. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi ini supaya mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami hakikat atau mempunyai telinga. Bapak Ibu kemana-mana lihat pohon, lihat air kan. Siapa pohon itu? Siapa tanah itu? Siapa meja ini? Siapa gelas ini? Semua yang kita lihat ini itu ada aspek-aspek Tuhan di dalam diri kita yang ikut terlibat di dalam melihat itu. Kalau
mata batin kita ini bersih, apapun yang kita lihat itu ada kesadaran ya, bahwa yang kita lihat itu tidak lain adalah the appearance-nya, penampakannya, ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai ibu-ibu bercermin nanti itu. Tahukah kita bahwa kita itu, ada hadis Nabi kan? Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam atau manusia itu sebagai appearance-nya, tajallinya. Ya. Jadi mestinya kalau kita bercermin Bapak Ibu, mampukah kita melihat tajallinya Tuhan di situ? Asmaul Husna, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Jamil, indah. Nah, selama cermin kita itu yang kita lihat itu adalah ada jerawatnya, hidungnya bengkok dan seterusnya. Kalau mata Tuhan yang kita gunakan untuk melihat, semua akan terlihat indah. Ini yang disebut ayat ini. Kita melihat pohon, terpanah kita di pohon itu, subhanallah. Kita melihat sajadah, subhanallah. Ada aspek ketuhanan di dalam objek yang kita lihat. Karena memang yang kita lihat ini apa sebetulnya? Dari mana hakikatnya? Dia juga semuanya. Ini yang disebutkan dalam ayat, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan, memfokuskan pandangannya, di situ engkau akan melihat Allah, wajah Allah bahkan. Fathamma wajhullah, di situ engkau akan melihat wajah Tuhanmu. Apa enggak merinding Bapak Ibu? Selama ini karena kita tidak sadar, maka kita hanya melihat pohon itu pohon. Ya, kambing itu kambing, kucing itu kucing, sajadah itu sajadah, orang itu orang, masjid itu masjid, mobil itu mobil. Apapun yang kita lihat adalah berhenti hanya pada penampakan fisiknya, tapi tidak pernah kita sadar siapa sebetulnya hakikat daripada yang wujud ini. Ini kan wujud kamuflase semua. Ibaratnya apa yang kita lihat ini adalah cermin. Kita tidak pernah sadar bahwa di balik cermin itu ada wujud yang dicerminkan. Siapa cermin itu dan siapa di depan cermin itu? Kita ini hanya cermin, lihat di belakangnya kok nggak ada apa-apa. Adakah wujud kita? Ada tuh di cermin. Tapi begitu kita lihat, oh nggak ada. Nah memang kamuflase. Hakikat wujud itu sebetulnya adalah bukan yang ada pada cermin itu. Hakikat wujud itu yang di depan cermin. Makhluk ini adalah isi cermin itu. Siapa di depan cermin itu? Nah, ini nanti kita akan bahas apa yang dimaksud wujud. Selama ini bahasa Indonesia wujud itu sangat mengelirukan kita. Kita tidak bisa membedakan antara wujud dengan maujud. Dua-duanya bahasa Arab. Ada maujud, ada wujud. Ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian, apakah boleh saya lanjutkan materi yang seperti ini di tempat ini atau enggak? Karena mungkin ini mohon maaf, materinya sesungguhnya tidak berat, cuma jarang kita dengar aja, sehingga ada kecenderungan segala sesuatu yang jarang kita dengar itu cenderung disesatkan. Tetapi begitu kita lihat, oh ini ayatnya loh Bapak Ibu di atas tuh. Hanya kita dalam menerjemahkan, membaca ayat itu, berhenti kita di dalam pemahaman indera-indera lahiriah kita. Tidak pernah kita menangkap makna batin yang hakikat sesungguhnya yang ingin diwujudkan di situ. Ingat Ibnu Abbas, bagi dong apa yang disampaikan Nabi, kok dari tadi atau selalu ketemu dengan Nabi berdua-duaan? Oh no, kalau saya sampaikan apa yang dijelaskan Nabi terhadap saya,
terhadap sesuatu, kamu pasti akan menyembelih saya. Berarti ada makna-makna rahasia, ada juga makna publiknya. Jadi makna publik itu untuk boleh kepada siapapun juga setiap umur, tetapi ada juga makna-makna hakikat. Tetapi sumbernya tidak bertentangan loh Bapak Ibu sekalian, makna lahiriah dan makna batin ini. Contohnya tadi pembersihan itu. Selama ini yang kita bersihkan apa sih? Tempat. Apa yang dimaksud tempat? Ternyata tempat itu bukan hanya tempat sajadah itu. Bumi ini tempat. Badan kita juga tempat. Badan ini, fisik ini, tempatnya. Badan ini rumahnya siapa sebetulnya? Rumahnya kalbu. Kalau badan ini tidak bersih, bagaimana bisa diterima sholatnya? Makanya itu kita selalu membersihkan diri kita itu. Tahara namanya kan. Selain tempat, apalagi yang harus bersih? Badan. Apa itu badan? Kemudian ada alat pembersih juga harus bersih. Apa itu alma? Membahas tentang air mungkin kita nanti 4 kali pertemuan Bapak Ibu sekalian. Selama ini kita hanya menyebut air, tapi apa hakikat air itu? Kita akan membuka. Ya Allah subhanallah, sekian lama saya baca ayat ini, kok seperti ini pengertiannya juga ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon jangan absen. Kalau nanti ini tidak ikut terus loncat lagi, yaitu anak tangganya nanti lompat. Ya. Kecuali mohon maaf kalau saya yang berhalangan, dimaafin. Ya, Bapak Ibu sekalian, nah, ini kan, apa ayat ini mengatakan satu-satunya makhluk Allah yang diciptakan dengan 2 tangan Tuhan, full powernya Tuhan menciptakan manusia, malaikat dan makhluk lain diciptakan 1 tangan. Satu-satunya manusia ini yang diciptakan 2 tangan Tuhan, sudah kita jelaskan sebentar. Makanya itu hadis Nabi mengatakan, ya, atau kama qala Nabi, karena itu ada juga mengatakan bukan hadis, tapi apapun namanya, itu sejalan dengan banyak ayat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang memahami siapa sesungguhnya dirinya, pasti dia akan mampu memahami siapa Tuhannya. Tapi diri mana yang kita harus lihat? Diri itu ini, yang 4 unsur ini. Yang satu pun belum sempurna pemahaman kita, apalagi 2, 3, dan 4 itu. Karena itu, mungkin 1 tahun ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang hanya ini saja. Membahas diri manusia. Ya. Bukunya lumayan 6 jilid. 1 jilid itu bisa 700 halaman. Ya. Jadi kalau mau didetailkan, 20 tahun belum selesai. Saya juga enggak menguasai semuanya. Tapi kita coba bahas permukaan-permukaannya saja. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan waktunya Isya sudah masuk. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak salat Isya bersama. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan materi yang sangat mendalam ini pada hari malam Jumat yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.